Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pidato kali ini yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan hari ini pada bulan yang suci yaitu bulan Maulid Nabi. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, dalam bulan Maulid ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus memperbanyak sholawat. Karena apa? Dengan memperbanyaknya kita sholawat, nantinya kita akan memperoleh syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nanti akan menolong kita di akhirat? Siapa nanti akan menolong kita di neraka? Kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, alangkah baiknya kita senantiasa setiap harinya selalu membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu hanya 10 kali atau paling banyak 100 kali. Setidaknya tidak terlalu panjang dalam membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu membaca sholawat nariyah, tidak perlu membaca sholawat Jibril, cukup Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Asalkan kita istiqomah setiap harinya, itu sudah cukup. Setiap hari Jumat, malaikat datang kepada Rasulullah memberikan rekap umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa setiap harinya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat menyampaikan, menunjukkan rekap, ini Rasulullah, umatmu yang membaca sholawat setiap harinya. Ini ya Rasulullah, umatmu yang selalu memujimu setiap harinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang akan membantu kita, yang akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari kiamat, yang akan menolong kita kelak di akhirat, yang akan membantu kita dari api neraka, yang akan mampu menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Maka oleh karena itu, hendaklah kita selalu berselawat kepadanya, hendaklah kita selalu memanjatkan pujian-pujian kepadanya agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Misalkan, saya kasih contoh, diibaratkan ini saya, buah manggis ini saya, ya kan? Saya ahli orang berzina. Suatu ketika saya meninggalnya saya dalam keadaan tidak membawa iman. Auzubillahi min zalik, ya kan? Nah, ini saya ditempatkan di neraka yang paling pojok, di paling bawah sehingga tidak nampak mukanya saya. Nah, lalu saya berkata, "Ya Habibi, bantu saya. Wahai kekasihku, tolong saya. Tolong hambamu ini, tolong umatmu ini." Kita nanti di akhirat, di neraka, tidak minta pertolongan kepada suami kita. Misal, kita minta pertolongan ke suami kita. "Wahai suamiku, tolonglah aku, angkatlah aku dari neraka ini." Suami kita berkata, "Tunggu sebentar adek, tunggu sebentar, saya masih punya urusan." Lalu lewatlah ayah kita. "Ayah, bantu anakmu ini. Ayah, tolong anakmu ini. Saya udah gak kuat ayah." Gitu kan, di dalam neraka. Ayah kita berkata, "Tunggu sebentar, ayah masih ada urusan." Nah, siapa yang kita panggil? Siapa yang akan nolong kita kelak nanti di akhirat, di neraka? Semua orang-orang di sekitar kita sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Hanya satu yang akan menolong kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Habibi, ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad mendengar suara kita, mendengar jerih tangis kita. Siapa yang nangis memanggil namaku? Siapa yang memanggil setiap saat memanggilku? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu datang ke neraka. Dia mencari sosok tadi yang memanggil. Lalu dia menemukan orang tersebut di pojok neraka. Lalu diangkatlah wanita tersebut. Lalu dibawa ke malaikat. "Ya malaikat, tolong timbang dia." Lantas malaikat berkata, "Ya Rasulullah, Rafiq banyak dosa dalam masa kehidupannya ya Rasulullah. Dia selalu berzina, dia selalu bermaksiat ya Rasulullah.
Sudah saya timbang antara amal kebaikan dan amal dosanya ya Allah, ya Rasulullah. Itu lebih banyak dosanya ketimbang amal kebaikannya. Lalu pergi Rasulullah sambil membawa si Rafi tadi, sang wanita tersebut. Disucikan sama Rasulullah, dimandikan, dibersihkan semuanya. Lalu dibawa lagi ke hadapan malaikat. Ya malaikat, tolong ditimbang lagi amal kebaikannya. Ya Rasulullah, saya sudah menimbangnya 2 kali. Dosanya pun masih banyak ya Rasulullah. Tapi Rasulullah masih kekeh. Malaikat, timbang lagi amal kebaikannya. Lantas sama malaikat ditimbang. Niscaya apa yang terjadi? Dosanya, keburukannya, dosa maksiatnya, dosa zinanya, semuanya terhapus. Karena apa? Karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada pada diri saya, sudah ada pada si wanita tadi. Akhirnya, dosa-dosa wanita tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa wanita tersebut diangkat, dihapus, disucikanlah wanita tersebut, lalu dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi kita. Betapa murahnya hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mau wafat, saya baca cerita tentang Nabi Muhammad SAW itu kalau nggak salah di kitab Duratun Nasihin. Di dalam kitab tersebut, pas ketika Nabi Muhammad SAW mau wafat atau mau sakratul maut, Nabi Muhammad tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan keturunannya, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi Rasulullah memikirkan ummati. Lantas Allah berkata kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tidak ada umat lain selain umatmu yang bisa masuk ke surga, kecuali umatmu." Jadi dalam artinya umat Islam semuanya dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin jauh dari api neraka. Nah, alangkah baiknya kita selalu berselawat, meminta ampunan, meminta pertolongan kepada Allah, berselawat memuji Nabi Muhammad SAW, meskipun paling sedikit dalam sehari itu 10 kali berselawat. Nggak perlu terlalu panjang, cukup sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Asalkan kita istiqomah, insya Allah hajat kita di dunia maupun di akhirat akan terijabah. Karena apa? Nabi Muhammad adalah penolong kita. Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat kelak kita di akhirat. Jadi buat kalian semua, alangkah baiknya tiap harinya kita selalu bersolawat, selalu minta pertolongan, selalu ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari api neraka, dari siksa kubur, agar kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Tak ada ruginya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita akan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Suatu contoh diri saya sendiri. Ketika saya ingin memasuki kuliah di UIN 1 Tulungagung, pas saya masuk kuliah itu masih belum UIN 1. Di situ masih IAIN. Saya dikasih satu amalan sama ayah saya, yaitu cuman baca sholawat. Setiap perjalanan baca sholawat, insya Allah hajatmu akan terkabul. Saya keturunan dari orang yang ekonomi rendah, tapi saya punya keinginan. Saya menerapkan ya amalan-amalan dari ayah saya tersebut dengan membaca sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap pagi. Saya tidak pernah lupa. Ketika saya mau tes, alhamdulillah pada waktu itu saya UKT 0. UKT 0, setelah saya keterima UKT 0, lalu saya mengajukan bidik misi. Alhamdulillah berkat sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam saya diterima, saya masuk ke bidik misi, dan akhirnya saya kuliah dengan biaya gratis. Saya juga dibayar setiap bulannya. Setiap saya mengerjakan ujian, mohon maaf, saya orangnya yang bodoh, gak bisa berbahasa Arab, gak bisa berbahasa Inggris, tapi saya punya keyakinan. Saya yakin dengan sholawat yang saya baca setiap harinya. Ketika saya mengerjakan soal buat daftar bidik misi, buat ujian bidik misi, di situ ketika saya mau nyontreng jawaban, saya itu selalu membaca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya yakin bakalan diterima ketika saya mendaftar bidik misi. Saya yakin saya lolos.
Alhasil, kita ketika pengumuman datang, alhamdulillah nama saya keluar dalam pengumuman bidik misi tersebut. Dari sini saya merasakan betapa hebatnya sholawat Nabi. Ketika kita benar-benar yakin, kita ditolong dunia, apalagi nanti di akhirat. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana pertolongan Nabi Muhammad SAW di dunia, apalagi kelak nanti kita di akhirat. Alangkah lebih baiknya buat para kalian semua untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, selalu berpositif thinking, selalu memuja, memberikan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, terima kasih. Itu pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.